Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu pagi hari ini semua ada di dalam kondisi yang baik-baik saja, semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak di antara kita yang pernah ke dokter ketika kita sakit. Kenapa kita ke dokter? Ada dua alasan. Yang pertama, karena kita ingin sembuh. Yang kedua, kita ke dokter karena kita percaya bahwa dokter yang kita datangi itu mampu mendiagnosa penyakit dengan baik dan mampu segera mengatasi penyakit, memberikan obat, memberikan treatment sehingga penyakit itu bisa segera sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari alasan kenapa kita ke dokter ketika kita sakit, kita bisa melihat adanya hubungan kepercayaan, relasi kepercayaan antara kita dengan dokter yang kita tanya. Ketika kita ke dokter Bapak Ibu, kita nggak akan tanya ke dokternya, kamu lulusan mana? Terus kita ngomong, saya maunya dokter yang lulusan Universitas A, Universitas B. Kalau lulusan Universitas C, saya nggak mau. Kita juga nggak akan tanya, Pak dokter mana ijazahnya? Kita juga nggak akan tanya, Pak dokter berapa IP-nya waktu kuliah dulu? Kita nggak akan tanya. Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita diperiksa oleh dokter, kita mesti akan manut-manut saja. Ketika kita disuruh buka mulut, kita ya buka mulut. Ketika kita disuruh menjulurkan lidah, melet, kita juga akan ikut. Nggak mungkin ketika kita ayo coba buka mulutnya, kita nggak mau buka mulut. Nggak, pasti kita akan buka mulut. Ketika kita mungkin disuruh angkat kaki kanan kita juga akan manut. Kita nggak akan ngeyel ngomong, dok, bawa kaki kiri aja toh, ngapain kaki kanan, bawa kiri aja. Enggak, kita pasti akan manut. Begitu juga ketika dokter mendiagnosa penyakit kita. Kita juga cuman mantuk-mantuk dan manut, saudara-saudara. Ketika dokter ngomong, oh kalau saya perhatikan bapak kelihatannya kena usus buntu. Kita nggak akan ngomong juga sama dokternya, dok, enggak dok, menurut saya penyakit saya itu karena lapar dok, belum makan. Nggak mungkin juga begitu. Kenapa? Kita pasti akan manut. Ketika dokter diagnosa kita usus buntu, kita juga akan percaya bahwa kita itu memang kena usus buntu. Kenapa? Kalau ngeyel saudara-saudara, ketika kita ngeyel sama dokter, kalau saya jadi dokternya, maka yang akan saya lakukan, saya copot stetoskop saya suruh periksa sendiri pasien saya kasih jarum suntik sendiri, nyoh suntikin dewe. Kalau itu pasiennya ngeyel, Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika kita disuruh minum obat, kita pun juga akan manut. Ketika obatnya itu begitu banyak, kita manut. Kita nggak mungkin ada 10 macam obat lalu kita ngomong sama dokternya, dok buat dikurangi separuh aja. Nggak mungkin. Ketika dokternya ngomong nanti diminum ya sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Kita juga nggak akan ngeyel, dok saya itu pelupa. Mbak sudah dok, tak rangkep aja pagi sekaligus saya minum. Nggak, pasti kita akan minum juga pagi, siang, sore. Begitu juga ketika dokter ngomong nanti minumnya dikunyah ya, jangan langsung ditelan, dikunyah dulu. Kita juga akan manut. Nah, saudara-saudara, kenapa kita manut? Kita percaya bahwa dokter itu mampu mendiagnosa dan memberikan treatment yang terbaik buat penyakit kita. Karena kita tahu dokter itu adalah dokter yang memang ahli di bidangnya. Dia punya kompetensi di bidangnya. Nah, hari ini kita akan baca satu ayat tentang bagaimana kita harus percaya dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Sebagaimana tadi kita percaya kepada dokter yang jelas manusia biasa dan masih punya kekurangan. Harusnya Bapak Ibu Saudara, kita bisa lebih percaya kepada Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Harusnya kita bisa lebih percaya kepada Tuhan yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang ahlinya ahli. Kita harusnya lebih percaya. Kenapa seringkali kita tidak mengalami campur tangan Tuhan atau pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau kita baca ayat tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Maka dari ayat yang kita baca ada 3 bagian penting yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu percaya kepada Tuhan. Bicara tentang percaya kepada Tuhan adalah bicara tentang iman.
Ketika kita ngomong saya percaya kepada Tuhan, itu bicara tentang iman. Cukup sampai di situ? Tidak. Harus ada tindakan iman. Yaitu apa? Yang kedua, serahkan hidupmu. Kita bisa saja percaya, tapi seringkali kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya harus disertai dengan tindakan iman. Bicara percaya itu adalah bicara iman, tetapi bicara tentang menyerahkan hidup kita adalah bicara tentang tindakan iman. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita, ketika kita beriman dan melakukan tindakan iman, maka hal yang ketiga akan menyertai kehidupan kita, yaitu iya, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Dampak dari iman dan tindakan iman adalah tindakan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diajak bukan hanya sekedar percaya, tapi kita mau juga ada tindakan iman, yaitu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu, nantikan bahwa Dia akan benar-benar bertindak di dalam kehidupan kita, menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar percaya kepada Engkau. Tidak hanya sekedar percaya Tuhan, tapi kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mampu melakukan segala macam perkara Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ketika kami percaya dan kami menyerahkan kehidupan kami, Engkau akan bertindak menolong kehidupan kami. Memberkati kami semua Tuhan, memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati kota di mana kami ada. Tuhan memberkati. Sepanjang hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami akan masuk di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.